Kalau kunci romantis dari kami itu bibitnya itu udah ada ya kan, saling sayang, saling cinta ya kan. Halo Mas Jarwo, halo semua sahabat-sahabat Mas Jarwo di channelnya Mas Jarwo ya. Saya perkenalkan diri, saya Rosdiana Manalu dari Medan, Sumatera Utara ya teman-teman. Di sini kami mau menceritakan tentang kawin campur ya teman-teman di channelnya Mas Jarwo. Ikutin terus ya. Ya, ini saya perkenalkan suami saya. Halo Mas Jarwo, apa kabar? Nama saya Mutu dari India. Ini istri saya. Kak Ros dan Kak Mutu melangsungkan pernikahan pada tahun 2005. Nah, pada saat itu kan belum tenar banget tentang mixed marriage seperti sekarang gitu ya. Bagaimana sih tanggapan keluarga, tetangga, dan orang-orang sekitar ketika Kak Ros memutuskan untuk menikah dengan pria dari luar Indonesia, tepatnya dari India? Gini Mas, kalau mengenai suami sebelum nikah itu mereka kan sudah kenal sama saudara-saudara saya sebagian ya. Kita ada banyak saudara, mungkin lebih dari setengah sudah kenal sama dia, dan sama orang tua saya pun, sama kalau ibu kan sudah almarhum waktu itu, sama bapak saya, Pak Mutu pun sudah sering telepon gitu, sudah sering silaturahmi ya kan, tanyakan kabar gitu. Jadi sudah kenal gitu, sudah akrab juga sama kakak saya juga, semua sama adik-adik saya semua udah kompak banget, udah kenal lah kan. Bahasa dia pun udah lama, tahu bahasa Indonesia pun sejak 9 tahun Bapak di KBR ya. 9 tahun mulai dari tahun 98 sampai tahun 98 2007. sampai 2007 udah kerja di sana, sudah kerja di KBRI. Jadi kan bahasanya udah banyak tahu, jadi kompak sama saudara kita pun udah kompak. Waktu datang pun ke kampung, waktu penyambutan tetangga-tetangga gitu, saudara-saudara yang di kampung semua senang banget, senang kali lihat dia. Semua setuju dan semua kompak karena bahasanya pun nggak beda gitu Mas Jarwo. Itulah Mas Jarwo, karena saya kan waktu kerja di Kedutaan Indonesia, aku udah bisa bahasa Indonesia, dan juga saya sudah gabung sama orang-orang kita Indonesia selama berapa tahun ya. Jadi aku makanan, budaya, semuanya saya memang sudah cocok. Jadi saya waktu masuk Indonesia, perasaan aku nggak jauh beda seperti macam di KBRI juga, karena di sana cuma saya satu orang India, semua orang-orang Indonesia. Gitu Mas. Gitu Mas. Bagaimana sih cara Kak Ros dan juga Kak Mutu menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam berumah tangga, baik pada saat menuju proses pernikahan maupun pada saat sekarang nih, karena kan pernikahan beda negara gitu. Ya Mas, kalau untuk menghadapi semua masalah-masalah kita dalam rumah tangga itu, apalagi dulu ya sebelum berumah tangga, waktu mau menghadapi pernikahan gitu kan, kita belum tahu waktu itu kalau pernikahan WNI sama WNA itu banyak bedanya ya Pak ya, banyak kali bedanya dengan pernikahan WNI sama-sama dengan WNI gitu Mas. Jadi waktu itu kami putuskan ya, waktu menikah kirain yang menikah lah, mungkin begitu kami pikir. Waktu setelah menikah baru kami tahu gitu banyak banget peraturannya gitu Mas. Urusannya yang kami sudah lewati banyak banget yang harus kami urus gitu Mas. Jadi untuk cara menghadapinya ya kita banyak berdoa dulu, paling utama kita harus berdoa, baru kita hadapi apa aja prosedur yang diperlukan dalam perkawinan campuran ini Mas. Nah, banyak seperti waktu pertama datang tuh suami harus lapor dulu ke keplingnya ya Pak ya, datang ke kampung. Nah, kantor polisi juga kita harus lapor bahwa ada keberadaan seorang WNA di kampung itu gitu Mas. Jadi waktu itu berapa hari aja Pak ya, 3 hari aja langsung Papa lapor ya ke ini gitu, sampai 2 hari lah langsung lapor ke polisi, kantor polisi, baru ke kepling, baru kita susun semua acara pernikahan tanggal berapa itu juga harus lapor, dan semuanya kita lewati lah sama-sama gitu Mas. Jadi menghadapinya pokoknya sepakat. Nah, jadi harus ada kesepakatan gitu Mas, harus kuat. Apa keuntungan pernikahan beda negara? Nah Mas, kalau keuntungannya ya
apa ya kita bilang keuntungannya mixed merit ini ya. Mixed merit kan kalau untuk keuntungan nggak ada jauh beda, nggak beda dengan laki-laki lokal Indonesia juga gitu Mas Jarwo. Kadang-kadang orang bilang untungnya itu memperbaiki keturunan gitu atau apa ya kan. Bukan, kurang setuju sih dengan itu, karena kita juga lokal juga, Indonesia juga ya, kalau ganteng bagus ya bagus ya kan. Keuntungannya ya itu juga lah, sama juga seperti lokal, kalau kita dapat baik ya itu keuntungan kita ya kan. Kita bisa hidup bersama orang yang kita cintain, saling mencintai, itu keuntungan kita gitu Mas. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk pernikahan beda negara, yaitu Indonesia dan India? Nah, untuk awal-awal proses pernikahan ini ya Mas, jadi kita harus punya, suami harus punya surat lajang dari India. Surat lajang ini diperlukan untuk pembuatan catatan sipil, pernikahan sipil gitu ya Mas. Jadi suami bawa surat itu ke kedutaan ya Pak? Ya, kedutaan India yang ada Medan. di Medan ini. Kebetulan di Medan ada konsulat India. Jadi suami bawa ke situ dan mereka periksa surat-suratnya, surat lajangnya, dan ada juga akte lahir India juga. Dan juga harus serahkan paspor saya ke situ. Paspornya diserahkan di situ, pokoknya sesuai dengan itu syarat-syarat mereka. 3 hari kemudian baru mereka kasih stamp. Iya, stamp. Stempel. Jadi surat lajang itu yang udah disetujui oleh konsulat India, kita bawa ke catatan sipil gitu Mas. Jadi di catatan sipil itu mereka proses berapa waktu juga, kita serahkan, saya sebagai sponsor suami, penjamin suami gitu. Jadi dari situ dasarnya catatan sipil bisa mengeluarkan surat catatan sipil itu Mas Jarwo gitu. Kak Ros ataupun Kak Mutu pernah nggak mengalami shock culture? Artinya kan budaya Kak Ros itu beda banget dengan budaya Kak Mutu gitu. Kalau shock culture gitu kayaknya nggak ada lah ya Mas ya, karena kayaknya sama aja, menurut suami juga sama. Kalau mengenai budaya, adat istiadatnya itu nggak jauh beda, itu semua Indonesia. Katanya di sini dia sering cerita Jawa sama India itu banyak kesamaannya, seperti 7 bulanan, seperti pokoknya setelah dia ini kan teliti banyak gitu tentang budaya Batak dan Jawa dan pribumi sini, adat-adatnya banyak sama juga di sana. Iya, Mas. Kadang malam-malam pakai sarung lah ya kan, suka makan siri pun ada juga, orang Batak pun ada, India pun ada juga ya gitu, kan. Jadi nggak jauh beda itu Mas. Kalau tentang shock culture kayaknya nggak ada. Antara kami shock culture sama sekali nggak ada lah Mas. Karena sama. sebelum saya masuk Indonesia pun saya sudah biasa sama orang-orang kita, orang Jawa ya, sama orang Indonesia, sama orang Jawa, sama orang Batak di kedutaan Indonesia. Jadi dan juga makanan semua saya kenal di sana. Udah sebelum ke Indonesia saya pernah makan makanan Indonesia semua. Jadi short culture kalau pagi saya kayaknya nggak ada deh. Iya, Gimana Mama juga kan? Iya, ini nggak ada. Istri saya pun pernah ketemu saudara-saudara kami di Singapura, mertua saya, mertua saya, ibu saya pernah ke sini dari India. Dari India udah pernah datang ke Medan, tetangga-tetangga pun datang ke rumah, seneng banget gitu Mas. Jadi kayaknya nggak ada shock culture gitu, nggak ada. Kak Ros dan Kak Mutu kalau di rumah berkomunikasi menggunakan bahasa apa? Bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa India, atau bahasa apa nih? Untuk bahasa sehari-hari kami di rumah Mas, kami pakai bahasa Indonesia. bahasa Batak nanti dia nggak tahu. Bahasa Batak nggak ngerti. Nanti bahasa Tamil. Bahasa Tamil istri saya nggak ngerti. ngerti cuman sedikit-sedikit aja Mas. Kita juga belajar, masih dalam tahap belajar. Iya. Jadi bahasa Indonesia lah Mas. Indonesia, anak-anak belajar juga bahasa Tamil, ada juga belajar bahasa Tamil, bahasa Batak juga. Kadang aku ngomong Batak juga, mereka kadang ngerti juga, karena bapaknya bahasa Tamil pun anak-anak ngerti juga itu. Yang dasar ngerti lah Mas. Yang dasar-dasar yang sekedar ngomong apa kabar, makan, minum, pergi, tidur itu tahu. Anak-anak juga gitu. Karena saya kan ajar bahasa Tamil untuk komunikasi sama saudara kami yang berada di India. Seminggu sekali mereka telepon pengen ngobrol sama saudara-saudara. Jadi yang bahasa Tamil yang dasar mereka memang udah tahu.
Dan juga bahasa Batak pun begitu juga. Sekali-sekali kami ketemu saudara-saudara kami dari istri saya, jadi harus juga di kampung kan tahu kan Mas kan harus bisa bahasa Batak. Iya. Jadi anak-anak kami bisa juga bahasa Batak sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit semuanya. Karena kami kan tinggal di Medan. Iya, Jadi ke kawasan kami kan nggak ada orang Batak, nggak ada orang Nggak Tamil. ada orang Tamil. Semua orang-orang Jawa. Jawa kita semua saudara. Kita orang Jawa di sini Mas. Jadi bahasa Jawa pun ngerti juga anak-anak. Iya. Jadi banyak bahasa yang ngerti ya kan. Aku aja udah bisa ini Bang, mengerti bahasa Jawa Bang. Biasa ciloro tahu ya. Cici loro telu papat lima. Lima, Piye enam. kabare? Piye kabare api. Api matur nuwun. Matur Sedikit-sedikit nuwun, lah karena tahu. tetangga semua orang Jawa. Nah, kami kan hidup bersama di sini sama tetangga lebih kurang 14 tahun. Udah 14 tahun di sini itulah Mas. ya. Ya Mas, begitulah Mas. Di mana kita berada harus belajar bahasanya Harus juga ya. belajar. Nah, gitulah Mas. Bagaimana sih cara mengajarkan budaya kepada anak-anak, baik budaya Indonesia, di mana leluhur daripada Kak Ros yaitu suku Batak, dan juga budaya India. Mengenai untuk mengajarkan budaya kepada anak-anak kami yang kawin campur Batak dan Tamil ya Mas. Jadi kita itu kalau untuk budaya Batak, culture Batak itu nggak perlu kita ajarkan banyak karena di sini kan di sekolah mungkin atau di sekitar sini dia masih bisa tahu sendiri nanti gimana culture Batak itu gimana ya kan, budaya-budaya Bataknya itu gimana. Tapi di rumah kami ajarkan juga sekali budaya Batak itu yang dalam-dalamnya gitu, dan papanya juga selalu mengajarkan juga gimana culture Tamil. Nah, ya. Dan makanan-makanan Tamil seperti sopan santunnya gitu ya kan, sopan santun di Tamil itu gimana, cara bicaranya, adat-adatnya, ketemu sama orang tua gimana gitu Mas. Yang mana yang papanya sering waktu kecilnya gimana diajarkan orang tuanya itu diturunkan dia pada anak-anaknya gitu Mas. Jadi anak-anak kita itu semua bisa ngerti kalau budaya Batak gimana, budaya Tamil itu gimana, dan mereka semua menerima dengan baik, respon baik gitu Mas. Nah, apa sih kunci rahasia romantis dari Kak Mutu dan juga Kak Ros? Kalau kunci romantis dari kami itu ya apalah ya Mas Jarwo, karena kan udah bibitnya itu udah ada ya kan, saling sayang, saling cinta ya kan, saling berkorban satu sama lain, akhirnya ya pasti romantis gitu ya kan Pak. Apalagi ya Mas Mutunya termasuk orang yang romantis gitu karena Itu namanya jodoh ya Mas. jodoh, namanya saling udah ada bibitnya saling sayang, jadi ya romantisnya pasti ada ya kan Mas Daro. Apa pesan Kak Ros dan juga Kak Mutu untuk orang-orang Indonesia yang ingin melakukan pernikahan beda negara? Nah, pesan kami untuk teman-teman di luar sana yang ingin melakukan perkawinan campuran atau ingin menikah dengan orang luar dari negara kita, pesannya cuma ini aja Mas, yang penting ada pertama ya kita harus kenalkan keluarga kita dulu sama si calon suami, kita kenalkan dulu, kita dekatkan juga, bukan hanya kita saja yang kenal, orang tua kita atau saudara dekat kita pun juga harus mengenal dia juga sebelum menikah. Dan juga si laki-laki usahakan ada uang juga untuk pengurusan kan, banyak urusannya kan, WNI sama WNA itu beda, banyak yang ada hal yang harus diurus gitu kan sebelum menikah. Jadi juga harus ada usaha untuk membantu nanti setelah menikah untuk menjadi satu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Ya Pak, modal usaha itu aja ya. Menurut Papa apa aja lagi? Begitulah yang kita ada WNI dan WNI, dan WNI sama WNI kan peraturannya jauh beda. Jadi yang urusan itu, setiap urusan kan kita harus biayain juga, jadi banyak biaya, jadi harus punya ini modal gitu untuk itu mengurus semuanya ya Pak ya. Dan juga usahakan ada usaha kecil lah, usaha yang untuk sehari-hari, karena kan suami mau tinggal. Kalau statusnya suami
ikut istri seperti Iya. status kami, Iya betul. usaha kecil itu cukup aja untuk namanya untuk sehari-hari aja ya kan, untuk makan sehari-hari. Iya. Kalau bisa untuk sekolah anak-anak nantinya itu aja udah cukup sebenarnya. Jadi untuk perkawinan campuran yang status suami ikut istri itu tidak boleh bekerja lagi di Iya. luar atau ikut PT atau ikut itu nggak boleh lagi, harus sekedar bantu-bantu istri, ya, kerja, usaha sendiri gitu bisa gitu gitu, Mas. Bang. Jadi untuk adik-adik, untuk teman-teman semua yang ingin melangsungkan pernikahan dengan orang luar negeri, ya itu aja pesannya ya. Iya. Semoga ya kita nggak membatasi ya, orang mau cinta sama siapa aja itu anugerah ya, namanya cinta itu anugerah, sama siapa aja boleh, tapi perlu dipikirkan matang-matang yang serius, jangan nanti masih setengah jalan udah menyerah ya kan, sudah Iya. ditinggalkan meninggalkan ya kan. Nah, Iya. kalau bisa seumur hidup, kalau sekali menikah langsung seumur hidup gitu Oh, ya. itu karena namanya pun hidup harus pikir panjang ya kan. Iya. Kita namanya pun saya kan warga negara asing, jadi kita gimana pun dasarnya cinta dan jujur. Nah, itu penting. Dan juga harus ada keberanian, harus ada kuat. Ada kuat niat ya. Kuat niat gitu. Dan juga kita harus ikut undang-undangnya, itu penting di sini. Itulah akhirnya kami udah sukses sekarang. Saya udah ada tinggal menetap unlimited. Jadi setiap 5 tahun sekali harus lapor di kantor imigrasi. Cuma lapor aja, Pak, Lapor ya? aja. Nggak Dan usah. juga saya udah punya KTP WNA. KTP WNA kan ada masalahku. KTP untuk ini kan ini Tanpa seumur masalah, hidup. seumur hidup. Untuk WNA masalahku ini sesuai dengan ini kitab. Kitabnya. Kitab. Setiap 5 tahun sekali harus saya ganti KTP juga. KTP. Gitu. Nah, selain pada saya udah jadi warga negara Indonesia, itu pun ada rencana insya Allah tahun ini kami mau permohonan untuk WNI. Nah itulah. Doakan ya, Mas. Doakan semua Doakan ya Mas, teman-teman. teman-teman ya gitu.